Oke, kembali ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita mau ngebahas mobil. Mobil ini cukup rare di Indonesia. Nah, jadi mobil ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate tahun 2020. Oke, jadi mobil ini itu sebenarnya rivalnya itu di CX-5 dan Honda CR-V Turbo, Mas. Gitu. Walaupun harganya ini sebenarnya di bawah CX-5, cuman udah mirip-mirip. Gitu. Kalau CX-5 dulu itu mungkin di tahunnya ini yang 2020 mungkin di 500 kecil sampai 500 gede tergantung dengan tipenya. Cuman kalau mobil ini kalau di atas brosur itu harganya sekitar 490 juta. Gitu. Oke, dan warnanya ini merah, Mas. Ya. Jadi kalau di Eclipse Cross ini itu setahu gue cuma ada 3 warna di press list-nya. Jadi setiap warna itu harganya beda-beda, Mas. Iya, jadi yang paling mahal itu ini warna merah. Jadi ada warna putih, warna hitam dan warna merah. Ini jadi signature color-nya lah, sama kayak Mazda CX-5. Signature color-nya juga di warna merah, Mas ya, yang soul red-nya. Gitu. Dan warna merahnya ini kalau menurut gue sih ya sekilas sih mirip-mirip Mazda, Mas ya. Cuman kalau Mazda itu kayaknya lebih apa ya? Lebih elegan lah warnanya ya, kayak lebih mahal gitu, kesannya lebih mewah dibandingkan dengan merah-merahnya lain mungkin di Toyota atau di Honda. Itu beda warna merahnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari bagian depan nih, sebenarnya gue suka banget di bagian depannya, Mas. Kalau kalian bisa lihat nih, model lampunya itu kayak futuristik banget lah gitu ya. Maksudnya oke lah, modelnya nggak ketinggalan zaman di tahunnya. Cuman yang gue kurang suka tuh di bagian belakangnya, Mas. Abis ini kita ke bagian belakang ya. Dari bagian grillnya juga kecil, sini ada sensor-sensornya. Jadi mobil ini disupport untuk adaptive cruise control. Gitu. Dan biasa kalau misalkan sensor-sensornya gitu sih ada di sini, Mas ya. Kalau depannya biasa sensor parkir. Oke. Nah, kita lihat ke bagian belakangnya, Mas. Ini menurut gue sih depannya udah oke banget, cuma belakangnya tuh agak kurang. Aneh, Mas ya. Bentuknya kayak kura-kura gitu, Mas, kayaknya. Nah, yang bikin aneh, kenapa? Ini kacanya tuh kebagi dua. Ya, di bagian sini tuh kebagi dua. Dan menurut gue tuh lampunya, kalau sekilas gue pernah lihat ada Volvo yang mirip-mirip gini nih, Mas. Itu cuma kalau Volvo itu setahu gue yang mirip-mirip tuh lampu bagian sampingnya aja nih, nggak ada sampai bagian tengahnya. Nah, kalau Eclipse Cross ini lampunya tuh nyambung dari kiri ke kanan sampai ke tengah sini, itu nyambung semua. Gitu. Dan Eclipse Cross yang masuk di Indonesia itu cuma ada tipe Ultimate. Dan penggeraknya itu front wheel drive. Jadi kalau gue baca-baca sih sebenarnya kalau di luar negeri itu, Mas, itu ada yang varian all wheel drive. Gitu. Kita lihat ke bagian bagasinya, Mas. Nah, ini bagasinya cukup luas dan agak tinggi aja sih, Mas ya, bagasi. Nggak terlalu dalam karena ban serepnya itu di sini, Mas. Ban serep di dalam ya? Ya, di dalam sini. Jadi emang lumayan makan space. Dan bannya ini harusnya sih belum pernah turun ya. Full size ini karena ban ini pakai Toyo. Dan ban standarnya semua juga masih pakai Toyo. Dan ini bannya itu setahu gue masih bawaan, belum pernah diganti dari awal. Karena kilometer mobil ini tuh kecil banget. Ntar kita boleh lihat ya. Oke, jadi standarnya itu pakai ring 18 gitu. Semua toolkit masih lengkap. Ya, dongkrak ini, kunci-kunciannya masih lengkap semua. Dan buku servis itu simpannya di belakang, Mas. Tadi gue mau simpan di depan nggak muat. Ini karena tebal banget. Iya benar. Ya, ini kalau kita lihat di sini. Ini bukunya, ini buku apa nih? Manual biasanya deh. Ya. Ini manual bukunya tebal banget, Mas. Iya, tebal banget. Ya, udah kayak Alkitab, Mas, tebal banget ini. Terus kaca filmnya standarnya udah dipakein Vicul ya. Vicul ini harganya emang lumayan mahal, Mas ya. Setahu gue yang semahal-mahalnya itu sampai belasan juta loh untuk kaca film aja. Gitu. Dan mobil ini juga record di Mitsubishi ya, full record, jadi aman banget. Sini masih lengkap semua, Mas. Ini tadi ada buku servis di belakang di sini. Terus di sini tuh ada smartphone link display audio. Ini sampai ada bukunya sendiri. Ya, gue juga bingung, ini bukunya banyak banget. Gitu. Kita lanjut ke bagian apa dulu, Mas? Interior bagian depan ya. Ya, kita ke bagian depan. Oke, sekarang kita udah di bagian kabinnya, kita sambil nyalain dulu mobilnya. Nah, jadi kalau yang udah pernah pakai Mitsubishi, apalagi terutama untuk expander, pasti nggak asing lagi dengan setirnya, Mas. Iya, setirnya. Ya. Ini joknya ini kalau yang driver udah elektrik, cuman yang passenger belum ya, Mas ya. Masih manual gitu. Ini setirnya tuh benar-benar mirip banget, persis malah, Mas, sama expander ya. Cuma kalau expander yang setahu gue 2022 up itu udah ada facelift. Setirnya tuh bulat di bagian klaksonnya. Gitu. Cuman bedanya sama expander itu ada pedal shiftnya kalau ini, Mas. Ya, ada bagian pedal shiftnya.
Di sini ada cruise control, ada adaptive cruise control juga, jadi lebih lengkap lah gitu. Cuma kalau kita bicara dari head unit, ini head unit itu lebih besar, punyanya expander mas, bener ya? Okay. Expander kan sebelah sini. Iya. Ya, kalau ini tuh di atas agak kecil menurut gua, lebih minimalis aja. Lebih minimalis. Gitu. Dan juga di sini ada sunroof dan panoramic roofnya. Oke. Ini untuk sunroofnya. Kita buka dulu. Sunroof ukurannya sih normal mas segini ya. Ini bisa kita buka, jadi bukan panoramik ya. Nah, di bagian belakang ini ada panoramik, kelihatan nggak mas? Kelihatan. Dan bukanya itu dari sebelah sini. Sorry. Nah, kecil mas ya. Kecil. Dan biasa itu nyambung, tapi ini dibikin kepisah tuh. Padahal kecil banget panoramik di bagian belakangnya. Gitu, kita tutup lagi untuk sunroofnya. Jadi lumayan lucu juga mas ya. Biasa kan kegabung ya. Kayak contohnya kayak si Alphard atau Velfire tuh kan kepisah, cuman agak gede yang belakangnya. Ini tuh bener kecil banget ya. Gitu. Terus juga kita bahas dari fitur-fiturnya ya. Fiturnya yang pertama, mobil ini sudah dilengkapi dengan heater seat ya di bagian sini. Cuman kebanyakan kalau heater seat itu, kursi itu biasa bolong-bolong ya mas ya. Setahu gue tuh buat ngeluarin angin panasnya itu loh. Cuman kalau ini tuh nggak bolong-bolong joknya. Gitu. Jadi di sini temperaturnya itu cuma ada high sama low. Dan ini tersedia hanya di kursi passenger dan driver. Kalau belakang tuh nggak ada. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah ventilated seat mas ya, yang biar lebih adem gitu. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 USB di bagian sini. Ini udah nggak ada nih mas. Udah nggak ada. Ya, kemarin bahas mobil apa mas yang ada? X3 ya? X3 itu lighternya tuh masih bisa buat nyalain rokok. Kalau ini cuman tutup doang, kosong. Gitu. Terus di sini juga, nih, biasa ini kosong-kosong gini mas, itu bisa diganti-ganti nih mas. Oh iya. Ini cuma bisa dicopot, misalkan kalian tambah lampu-lampu Proji atau apa. Iya. Atau misalkan tambah USB juga ada yang jual mas. Ya, bisa nambah-nambah USB di sini, itu sih gampang banget pemasangannya. Gitu. Terus AC ini sudah dual zone juga. Ya. Jadi di sini kalau misalkan suhunya beda, kita pencet sinkron, dia jadi sama kiri kanan. Gitu. Terus dari sini, ini ada namanya trackpad mas ya. Kayaknya kalau yang BMW kayak sama kemarin tuh mas ya, trackpad harusnya namanya. Jadi trackpad ini berfungsi untuk ngerubah pas di menu-menunya nih mas. Bentar ya. Nah ini jadi buat geser-gesernya. Ada apps, ini DAB apa DEP? Oh kita juga kurang tahu nih mas, belum lihat-lihat. Ini ada FM, phone, Bluetooth audio, USB, iPod, vehicle info. Ini full consumption-nya kita bisa lihat dari sini. Terus juga di sini ada vehicle setting. Nah ini buat apa lighting-nya, wipernya, security alarm itu bisa lengkap banget di bagian sini. Gitu, jadi udah cukup lengkap ya di bagian sininya. Terus juga di sini ada day atau night. Ya, jadi setahu gue ini buat brightness ininya sih mas. Layarnya ya. Kalau day harusnya dia lebih cerah gitu. Cuman biasa pakai auto mas. Jadi kalau udah malam dia agak redup dikit gitu untuk di bagian head unitnya gitu. Terus di sini juga ada location. Nah ini kayak satelit gitu, cuman kayak kurang berguna sih mas ya. Iya, cuma kalau kayak gini koordinatnya doang gitu. Oke, di sini juga ada tutorialnya nih mas. Ini kayak tutorial untuk pakai trackpadnya nih mas. Jadi ntar dia kasih tahu cara-cara pakainya. Ya cuman sebenarnya gampang sih mas. Kayak gini tuh tinggal lihat kiri kanan sama tekan aja. Iya benar. Gitu. Oke, terus mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Ya. Jadi auto hold ini fungsinya kalau kalian di D, kalian pencet, kalian lepas rem, itu mobilnya nggak maju. Iya, nggak maju. Gitu. Jadi harus digas baru mobil ini maju. Gitu. Kita lanjut ke bagian belakang mas. Oke, untuk di bagian belakang menurut gua kabinnya sih lumayan cukup luas mas ya. Cukup luas ya karena ini kan rivalnya CX-5 dan Honda CR-V ya. Jadi harusnya kabinnya ya mirip-mirip lah kayak rival mereka berdua ini. Gitu. Di sini cup holdernya gantung mas ya. Iya, gantung. Lebih bagus sebenarnya gantung atau yang rata kalau menurut lu? Kayak gini ya. Iya, tangannya tuh terlalu jatuh begini nggak enak. Enakan begini, cuman didetek kurang enak aja. Iya, gitu. kurang enak. Terlalu gantungnya. Jadi belakang sini emang nggak ada fitur apa-apa. AC pun nggak ada di bagian belakang. Gitu kan, cuman ada buat charger aja gitu ya. Udah sih. Ada AC buat belakang kenapa dibelah ya? Iya ya, aneh ya. Harusnya ada AC kan. Harusnya ada AC. Biasa kalau ngebelah gini tuh kayak ada AC-nya gitu di bagian sini. Kalau nggak bagian samping kayak Pajero ya. Ini sayang banget sih. Mobil udah seharga segini cuman belum ada AC belakangnya. Kalah sama rivalnya di CR-V Turbo udah ada AC belakang. CX-5 juga udah ada AC belakang. Gitu ya. Jadi mobil ini ya untuk AC belakangnya kalah ya dibandingkan dengan rivalnya. Gitu. Kita sekilas lihat mesinnya dulu ya mas. Oke. Ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini mesinnya masih bersih mas ya, karena mobilnya baru selesai di detailing. Nah, jadi mobil udah siap pakai lah. Oke, jadi mesin mobil ini tuh bertenaga 1500 cc, 4 silinder turbo. Oke. Ya kurang lebih horsepower itu sekitar di angka 150 horsepower dan torsinya itu 250 Nm. Gitu. Nah, jadi turbonya itu tadi gue ngintip sedikit ada di bagian belakang mas. Jadi turbonya itu agak ngumpat bagian belakang karena biasa turbo itu dekat dengan downpipe. Jadi turbo dulu baru belakang itu downpipe, baru knalpot ke belakang gitu. Mitsubishi kayaknya kalau di mobil bensin yang turbo apa mas? Kayaknya ini doang ya. Maksudnya kita bicara mobil yang buat MPV gitu, mobil city car lah. Kalau misalkan yang turbo mungkin di Evo tuh udah ada turbonya. Cuma kalau kayak di city car begini sih kayaknya cuma ini doang mas ya. Kecuali Pajero ataupun diesel kalau misalkan yang turbo. Gitu. Jadi mesin ini hitungannya mungkin masih baru juga di Mitsubishi ya. Oke, jadi mobil ini juga bawaan pabriknya itu ada tambahan strut bar dan taruhnya itu simpannya di tower shocknya nih. Jadi ya biasa sih kalau tambahan begini katanya lebih rigid aja mas, kalau belok gitu jadi lebih enak gitu. Cuman menurut gua sih kayaknya nggak perlu sih mas, karena mobil ini kan city car, mungkin kalau handling nggak begitu pengaruh banget karena mobil ini nggak terlalu tinggi yang limbung. Contoh kayak Pajero, mungkin kalau Pajero lebih cocok pakai ini gitu ya, biar nggak terlalu limbung gitu. Oke, mesin sekilas cukup gitu aja. Kita langsung test drive mobilnya mas ya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya mas. Tapi sebelum test drive tadi gue bingung nih mas. Ini kenapa di bagian atas sini kayak ada, lihat gak mas? Ya, kayak ada patahan buat sesuatu yang bisa ngebuka gitu. Ternyata pas gue dicek di sini ada head-up display-nya. Nah kita pencet dia ngebuka nih. Lumayan lama mas prosesnya. Biasa kalau kayak Mazda gitu, dia tinggal kacanya ini cuman tutup gini. Kalau ini ada cover plastiknya lagi ya. Gitu. Di sini kita bisa atur-atur untuk kecerahannya dari head-up display-nya. Tingginya juga bisa, kalau misalkan kalian duduknya agak rendah, jadi mungkin head-up display-nya boleh ditinggiin. Gitu. Cuman kayaknya nih head-up display nggak bisa dirubah-rubah nih mas. Biasa tuh ada yang bisa dirubah-rubah gitu. Kalau ini ya udah, kita cuma bisa ngelihat kilometernya aja. Nggak kelihatan mas ya? Nggak kelihatan. Tapi Kelihatan tadi ya? udah ambil clip. Oh, udah ambil clip ya? Oke. Sekarang kita lanjut test drive mobil ini mas. Nah, mobil ini kan 1500 cc. Turbo berarti kurang lebih mesinnya sama kayak CR-V turbo mas. Iya, ya, 1500. Kalau misalkan Mazda CX-5 itu 2500, naturalnya aspirated ya, NA. Kalau mas lebih suka mobil NA atau mobil turbo mas? NA lebih ini nggak sih? NA lebih enak sebenarnya. NA mungkin tenaganya lebih enak. Cuman kalau misalkan buat harian kayaknya lebih enak turbo ya mas. Iya. Lebih irit sih Lebih irit sebenarnya. kalau turbo. Apalagi kalian buat pakai harian, pakai turbo tuh enak banget karena cc-nya tuh lebih kecil gitu. Kalau Mazda sih dengan cc yang 2500 kita pernah review, sebenarnya nggak bisa dibilang boros banget mas ya. Enggak. Masih dapat 1:1 masih oke banget. Masih oke banget. Buat sekelas 2500 dibandingkan kita kemarin Camry, itu lebih boros Camry. Iya. Ya, CX-5 kan ada fitur namanya Sky Active ya. Jadi kalau di Honda itu IV Tech atau Earth Dream ya teman-teman. Jadi setiap merek tuh dia punya apa racikannya sendiri-sendiri lah. Gitu. Cuman kalau misalkan Mitsubishi ini gue nggak tahu nih namanya apa ya. Biasanya Oke. Mifec ya? Oh, Myvec ya? Mifec. Myvec ya? Itu tadi di mobil apa mas Myvec ya? Kalau nggak salah bensin doang ya? Kayaknya expander deh. Expander deh, Myvec ya? Oke, jadi sebutannya sendiri-sendiri ada. Kalau Toyota apa mas? Nggak tahu deh kalau Toyota ya? Toyota kayak nggak ada deh mas. Oke, kita lanjut test drive mobilnya sambil kita lihat konsumsi bahan bakarnya. Nah, suspensinya nih. Kalau suspensi, menurut gue pribadi, lebih enak CR-V. Iya benar. Ya, ini agak lebih keras, lebih stiff. Ya mungkin kalau di tol harusnya lebih enak gitu. Dan transmisi mobil ini tuh CVT mas, sama kayak Honda CR-V turbo. Cuman gue ngerasa dengan mesin yang sama-sama turbo nih, CR-V turbo dengan Eclipse Cross yang turbo ini, lebih enak tenaganya Eclipse Cross. Kenapa? Gue ngerasa turbo lag-nya itu nggak berasa di mobil ini. Ya kalau CR-V itu dan Civic Turbo, gue ngerasa tuh di gas tuh agak delay. Kayak pas kita bencaknya agak lama baru ngerasa ngekicknya. Bisa Gitu. baru naik. Iya, kalau ini tuh instan tenaganya. Kalau kalian pernah coba CR-V turbo, coba ini sih ngerasa jauh lebih kencang. Iya. Gitu ya. Cuman kalau di top speed tadi mungkin di atas 100 gitu, gue nggak tahu lebih enak mana. Karena gue belum pernah coba mobil ini untuk di tol. Cuman kalau kita pakai untuk daily, harian, ya kita butuhnya kayak gini mas, torsinya gede. Ini itu kan kayak diesel yang X3 kemarin kita review mas ya. Benar, Itu torsinya tuh instan, padahal mobil bensin turbo loh nih. Nah tuh, itu gue gas dikit langsung nyelonong gitu gasnya. Jadi ini enak banget buat dipakai harian pun enak, macet-macetan enak, stop and go-nya juga enak. Powernya langsung dihantam dengan torsinya. Ya.
torsinya 250 Nm sih buat ukuran bensin hitungannya gede. Gede. Ya kalau misalkan diesel torsi segini tuh kecil banget. Kecil banget. Ya kayak BMW kemarin aja itu standarnya tuh cuman 400. Itu pun baru berasa ya kalau misalkan di diesel masih 400 ya. Kalau misalkan kita bicara Fortuner yang 2.8 GR itu standar kalau nggak salah di angka 500 mas. Gitu. Ini cuma kalau di bensin itu 250 tuh udah berasa banget. Udah berasa banget. Ya. Dan kebanyakan kalau misalkan mobil bensin, mobil diesel itu torsinya tuh jauh banget mas bedanya dibandingkan dengan horsepower. Kayak misalkan si Fortuner itu standarnya itu HP-nya tuh 200, tapi torsinya tuh 500. Sampai 2 kali lipat. Iya, 2,5 kali lipat malahan mas ya. Kalau misalkan ini 150 ke 250, jadi ukurannya tuh masih mendekati lah. Itu bedanya mobil bensin dan mobil turbo. Nah, terus juga kalau misalkan mobil bensin itu kalau di remap mas ya, naikin busnya dikit aja. Pernah dengar kan mas kayak bus turbo ada namanya bar, ada namanya PSI. Iya. Ya beda konferensinya sih. Kalau misalkan mobil diesel orang kebanyakan itu pakai PSI. Gitu. Jadi 1 bar itu sama dengan 15 PSI. Jadi kalau mobil-mobil bensin itu kebanyakan pakai bar. Ya 1,5 bar, berapa bar. Kalau misalkan mobil bensin misal standar 1 bar naik ke 1,2 itu tuh berasa banget mas. Cuma kalau misalkan mobil diesel gitu, misalkan dari 1 bar deh kita naik ke 1,5 bar, berarti kurang lebih di 22,5 PSI ya mas ya. Itu nggak berasa mas. Gitu. Makanya kalau mobil diesel itu kebanyakan dia punya bus itu tinggi-tinggi. Contohnya kayak mobil gue yang Innova itu kurang lebih busnya itu di angka 50 PSI. Yang dulu Innova gue yang putih. 50 PSI kalau kita convert ke bar yaitu sekitar 3,5 lah kurang lebih. 3 bar lebih lah. Kalau mobil bensin 3 bar itu udah kencang banget mas. Kencang banget. Mobil bensin tuh rata-rata masih di bawah angka 2 bar mas. Itu udah cukup banget kayak 1,5, 1,8 itu udah kencang banget gitu. Beda sama mobil diesel gitu. Oke, kita lanjut ke mobil ini lagi. Setelah kita riset kurang lebih ini dapat 1:10,6. Padahal kita pelan-pelan ya mas ya. Agak boros hitungannya ya. Apa karena kita tadi tarik juga sih mas ya? Bisa jadi. Ya coba kita riset lagi deh. Kita riset, tapi kondisinya kita bawa santai mas ya. Kita muter-muter, dapat 1:berapa gitu. Terus fiturnya juga ini mobil ini cukup lengkap ya. Kalau di CR-V Turbo itu setahu gue belum ada adaptive cruise control. Tapi kalau cruise controlnya udah ada. Kalau di CX-5 itu udah ada adaptive cruise control. Jadi berguna banget sih mas kalau misalkan kalian lagi road trip, adaptive cruise control bagi yang belum tahu. Jadi gunanya itu kalian bisa ngikutin mobil depan mas. Iya. Ya, jadi di sini nih kita coba contoh pencet di sini. Oke, jadi kelihatan kan di sini ada 3 kotak kelihatan ya? Iya. Ada 3 kotak, kita bisa ngatur jaraknya. Jaraknya 2 kotak sama 1 kotak. Nah, kalau 1 kotak itu berarti jaraknya itu mobil depan tuh makin dekat. Misalkan kita set speed di 60. Di 60 kalau misalkan mobilnya udah agak dekat nih dengan mobil depan, dia bakal ngerem. Ntar kalau mobil depan kenceng, kita ikut kenceng lagi. Ngejar mobil depan. Iya, ngejar. Jadi nggak perlu kayak cruise control biasa yang kita set 100, mau naikin lagi harus kita pencet-pencet. Enakan sebenarnya pakai adaptive cruise control gitu. Cuman kalau di tol Jakarta mungkin nggak begitu berguna karena macet, bergunanya ntar pas lebaran. Iya. Ya, lebaran Jakarta sepi mas ya. Gitu. Lebaran kemana mas? Ntar mas? Di rumah aja. Di rumah aja ya. Kalau Jakarta enak sepi mas. Iya, Jakarta sepi. Mau keluar kota kayaknya, waduh macet mas ya. Males. Enak Jakarta Minggu pagi ngopi-ngopi mumpung lagi sepi jalanan mas ya. Jadi kalian menerima jalanan yang benar-benar kosong di Jakarta kapan lagi mas? Iya. Jakarta mau lebaran doang ya. Kayak misalkan contoh hari Minggu doang sih biasa Jakarta ya sepi, cuman nggak sesepi lebaran mas. Iya. Lebaran itu gila, itu biasa tol Jakarta benar-benar kosong. Kosong banget. Karena orang pada pergi semua pulang kampung lah, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Cuman ya udah paling enak di Jakarta aja lah mas ya. Nggak ribet, nggak pusing, nggak macet. Tadi gue pikir gue pengen ke Jogja mas. Pengen ke Jogja, cuman gue pikir kayaknya kalau misalkan kondisi lebaran begini atau mendekati lebaran macet satu, mungkin di tol nggak begitu macet mas. Cuman kalau kita sampai satu destinasi, contoh kita ke Jogja deh, kita pasti rame jalanan. Mau makan aja mungkin ngantri bisa sejam, mungkin bahkan lebih gitu ya. Jadi mendingan di Jakarta aja udah yang sepi aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ke mobil ini. Tadi dapat 1:10 mas ya? 10 ya? 10. Sekarang 1:13,3 masih oke lah. Kita coba lagi nih, harusnya 15 sih dapat feeling gue mas ya. Karena cc-nya ini kecil gitu, jadi harusnya nggak begitu boros gitu. Nah, terus kita lanjut lagi nih ke bagian head unit.
head unitnya ini kekecilan sih Mas ya menurut gue ya. Kecilan. Nggak sesuai dengan harga Expander yang lebih murah, cuman head unitnya lebih besar. Walaupun mobil ini head unitnya lebih canggih dibandingkan dengan Expander. Cuman orang tuh kan demennya display tuh yang gede Mas ya. Gede, Apalagi kelihatan. buat anak kecil, kalau misalkan ini udah Android Auto atau apa kan buat nonton gitu ya. Kalau kecil begini ya udahlah, nggak bisa buat nonton juga, nonton kayak nggak enak Mas, sakit matanya ngeliatnya Kecilan. gitu ya. Dan kalau mau ganti head unit ini juga kayaknya agak susah Mas. Aneh itu. Bentuknya ini kalau misalkan Mas pernah lihat BMW yang seri F series yang baru tuh rata-rata begini. Dia kayak berdiri begini. Dan terus bentuknya juga kayak gini Mas. Kalau misalkan kayak BMW mungkin yang kemarin kita review X3 kan bentuknya masih kotak Iya, ya. masih kotak. Itu mungkin bisa diganti yang 7 inch, 9 inch atau berapa inch. Kalau begini bentuknya lihat nih. Awas trapesium ini Mas ya. Iya. Trapesium bentuknya susah mau cari head unitnya di mana gitu. Paling kalau misalkan kalian pengen Android Auto atau Apple CarPlay pakai modul Mas ya. Pakai modul. Biasa kan orang zaman sekarang udah ada yang pakai modul. Jadi kalian nggak perlu upgrade untuk head unitnya. Ya, terutama kayak Lexus Go NCT itu kan susah Mas ya. Iya. Head unitnya setiap matiin ketutup, nyalain baru kebuka. Itu kayaknya nggak bisa sembarangan head unit untuk dipasang di mobil itu. Iya. Gitu. Kita tes adaptive cruise control coba Mas ya. Kita tes. Sekarang ini kita pakai yang paling dekat ya. Oke, ini paling dekat nih. Kita gas dulu, kita deketin mobil depan Mas ya. Oke, kita deketin mobil depan nih. Oke. Ntar dulu aktifinnya. Oke, ini udah aktif sekarang. Ini dengan jarak yang paling dekat ya. Jadi gue nggak injek rem, nggak injek gas. Oke, kita lihat. Ini jaraknya segini. Nah, ini ngerem sendiri nih. Oke. Nah, tuh. Ini ngerem. Gue nggak ngerem nih. Cuman gue standby ya, takut nih Mas. Takut. Oke, ini gue nggak gas sudah. Ini speed maksimal gue set di 47, cuman gue mau lebihin deh. Gue naikin biar ngejar mobil depan Mas. Sekarang mobil depan ngebut juga nih. Kita gas. Nah, ini kita pakai yang paling dekat. Cuman dia kok agak jauh Mas. Kayak sensor motor kayaknya Mas, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi harusnya sensornya di atas ini. Sensornya di atas itu ya. Kita udah pakai yang paling dekat nih. Kalau kita pakai yang paling jauh, nah Jauh banget. coba ya. Udah keren. Keren. Tuh. Jauh banget Mas. Ketinggalan mobil depan sampai nggak kedetek. Nah, itu dia kedip-kedip tuh. Nah, cuma dia nyari lagi nih kendaraan di depan. Nyari rem. Nah, agak bahaya nih Mas, remnya kayaknya agak-agak mendekati Mas ya. Agak ngeri juga nih adaptive cruise control nih. Kalau kayak di Mercy, BMW itu kayak lebih smooth. Ini kayak nggak senyang, sekali ngerem cit gitu ya. Berasa banget gitu. Jadi kalau di tol mungkin lebih enak karena ini ngedeteksi mungkin ada banyak kendaraan motor, jadi dia bingung untuk deteksi kendaraannya Mas. Iya benar. Kalau di tol kan isinya mobil semua, jadi dia ngedeteknya tuh lebih gampang. Gitu. Oke, jadi di sini juga ada mode FCM nih. Jadi FCM di sini gunanya itu ini Mas, kalau misalkan kalian ngantuk atau apa nyetir gitu, misalkan udah terlalu dekat sama mobil depan, itu bisa ngerem sendiri juga. Gitu. Dan ini juga ada jarak-jaraknya Mas, kayak adaptive cruise control. Jadi kalian mau atur jaraknya yang near, yang paling dekat, atau yang far, atau yang middle gitu. Cuman kalau begini jujur Mas ya, ini kita agak ngeri kalau kalian yang suka ugal-ugalan di tol. Iya benar. Ugal-ugalan di tol, kalian nyelip tipis, dia bisa ngerem. Iya dia bisa ngerem. Itu yang malah bikin kalian kecelakaan. Tadinya kalian nyelip mau dapat karena pakai fitur ini tuh ngerem. Ya, kayak teman gue pakai Mercy, setahu gue Mercy tuh punya nggak bisa dimatiin Mas. Oh oke. Ya, jadi kalau nyelip gini agak ngeri, bisa ngerem sendiri katanya. Gitu. Jadi agak bahaya, mobil semakin canggih mungkin semakin membahayakan pengguna Mas. Ya. Kadang ada orang kayak nggak mau ribet. Contoh kayak kita bicara Toyota, kayak ada namanya kan TSS ya, Toyota Safety Sense. Ada orang yang nggak suka pakai itu, kenapa? Terlalu berlebihan, pakai mobilnya jadi nggak nyaman. Iya jadi nggak nyaman. Contoh kayak waktu itu yang Camry Hybrid Mas, itu kan TSS ya. Itu gue mau putar balik kan nih, tiba-tiba ada mobil lewat gini kan, gue udah ngerem, tapi mobil masih jalan ya. Pas mobilnya lewat tiba-tiba deg mendadak, sampai hard braking, ada notifnya di sini, gitu. Itu gue malah jadi kaget Mas. Kita malah kaget dan takutnya ada mobil belakang atau motor belakang yang agak mepet, itu bisa nabrak kita ataupun jatuh. Nah jadi fitur-fitur itu mungkin bagi orang yang nggak suka, makanya ada orang beli kayak Rise itu yang non TSS. Iya non TSS. Kalau gue Veloz non TSS. Iya gitu. Mungkin beberapa orang ada yang suka, cuman kalau gue jujur, gue nggak suka terlalu canggih gitu. Kita berkendara malah jujur nggak enak banget Mas. Iya nggak nyaman jadi. Ya walaupun bisa dimatiin, cuman setahu gue kadang dimatiin nih Mas. Kita matiin mobil, nyalain lagi tuh dia ke reset. Iya. Kita harus matiin ulang. Kan nggak mungkin setiap kali kita nyetir
kita setting dulu, matiin satu-satu apanya gitu. Jadi itu agak ribet gitu. Oke, jadi tadi kita belum sebut kilometer Mas ya. Oh ya, kilometernya Ya. belum. Jadi kilometer mobil ini tuh di angka 16.000. Oke. Ya. Mobil yang sudah berumur 5 tahun 16.000 itu kurang lebih setahunnya cuma 3.000-an aja. Iya, 3.000. Ya, dan mobil ini masih bagus banget di bagian cat, bagian interior, bannya masih tebel. Pokoknya mobil ini tuh udah siap pakai gitu ya. Jadi ini Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate tahun 2020 dengan kilometer 16.000, pajaknya masih panjang. Ini ulang tahunnya masih bulan 1 tahun depan Mas. Oke. Ya, jadi nggak perlu khawatir, gue harus bayar pajak ini nih. Tenang aja, masih 1 tahun lagi, itu baru kita bayar pajak gitu. Untuk harganya boleh langsung DM atau WA ke gue aja ya. Ntar gue kasih, ataupun yang mau kredit juga bisa mobil ini gitu. Jadi nggak harus cash beli mobil di gue, karena sekarang semua mobil itu bisa dikreditin Mas. Karena gue ada beberapa leasing kerjasama baru. Yang biasa leasing gue pakai itu nggak bisa kredit mobil sekarang jadi bisa. Oke. Gitu. Jadi semua mobil showroom gue tuh harusnya hampir bisa, kecuali yang tahun-tahun tua banget mungkin nggak bisa. Oh iya, Pak. Gitu. Yang kalau tahun-tahun muda kita masih bisa bantu datanya, kalau bagus kita langsung gasin aja. Oke. Gitu. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.